lanjutkan dalam metode numerik mencari root untuk persamaan tak linier. Itu ada berbagai macam metode yang akan kita pelajari di dalam kuliah ini. Yang pertama adalah metode grafik. Ya, jadi menggunakan grafik, bantuan grafik. Yang kedua, kita menggunakan metode kelompoknya, itu adalah kelompok bracket, metode pengurung. Jadi ada pengurungnya. Pengurung itu artinya kita mencari root, tapi ada selangnya, ada selang kiri kanan. Nah, ada metode bagi dua, atau ini dikenal dengan nama bisection. Yang kedua adalah metode false position. False position itu adalah posisi palsu. Nanti akan kita lihat bagaimana isinya. Kemudian kita juga akan belajar tentang menggunakan metode iterasi untuk mencari root dari persamaan tak linier itu. Ya, ada iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode secant atau metode tali busur itu. Jadi kita akan belajar dari berbagai macam metode itu. Yang pertama, yuk kita belajar tentang bagaimana metode grafik itu. Metode grafik itu adalah cara bagaimana kita memplot titik-titiknya. Jadi nanti kalau kita membuat plot, maka akan kita ketahui di mana akar atau root dari suatu persamaan tak linier itu. Tandanya itu sebagai akar atau sebagai root. Karena sebagai root atau akar, maka seperti yang saya sampaikan pada penjelasan yang lalu, bahwa akar atau root itu ada di perpotongan dari fungsi itu terhadap sumbu X-nya. Ya, dalam koordinat kartesian seperti itu. Jadi kalau ada grafik memotong pada sumbu X, disitulah titik potong, disitulah nilai X yang menjadi root, yang menjadi akar dari persamaan tersebut. Misalnya ada kasus seperti ini. Tentukan CD itu adalah koefisien hambatannya. Jika dalam suatu coba diketahui 4 detik setelah benda tersebut dijatuhkan memiliki kecepatan 36 meter per sekon. Dan masa bendanya adalah 100 kg. Nah, kalau Anda punya kasus seperti itu, tadi sudah kita sampaikan bahwa VT atau kecepatan untuk setiap saat secara analitik dapat kita tuliskan sebagai akar dari GM per CD tangen hiperbolik akar dari GCD per M kalikan dengan T. Nah, solusi itu dapat kita susun ulang dengan membuat ruas kiri menjadi 0, maka VT-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi min VT. Nah, dengan menggunakan nilai ini, maka kita akan mencari root-nya. Jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah F sebagai atau fungsi dari CD, karena yang akan kita cari adalah CD-nya. Semua M kita ketahui, G-nya kita ketahui misalnya 9,8 misalnya, M-nya masanya 100, T-nya 4 sekon, VT-nya adalah V pada saat T 4 sekon adalah 36 meter per sekon, seperti itu. Nah, cara membuat grafik ada dua. Cara manual, tadi Anda plot, Anda hitung satu-satu, ya. Misalnya CD-nya dari 0 sampai, karena CD itu nilainya dari 0 sampai 1, maka Anda bisa membuat 0 sampai 1 dengan selang misalnya 0,1 misalnya. Anda bisa membuat plot itu. Nanti ditarik garis, maka perpotongan antara garis itu dengan sumbu X itulah titik di mana menjadi rootnya. Tapi zaman sekarang tentu akan sangat tidak efisien kalau kita menggunakan cara manual. Ada bantuan misalnya program spreadsheet, ya, Anda bisa menggunakan Microsoft Excel.
atau yang halal, LibreOffice Calc misalnya, Anda bisa menggunakan itu. Atau bisa menggunakan aplikasi semacam pemrograman yang cukup familiar seperti MATLAB, atau kemudian yang free, yang halal, Octave, Skylab, atau bahkan Anda bisa juga membuat dengan program Python. Nanti kita akan coba bagaimana cara membuat grafik itu. Nah, jadi nanti nilai dari akar itu ada di perpotongan terhadap sumbu X-nya. Oke. Jadi kita akan mencoba untuk memecahkan bagaimana kita menggambar grafik itu berdasarkan fungsi FCD itu, ya. Berapa nilai CD agar ruas sebelah kiri bernilai 0? Itu adalah root, itu adalah akar dari suatu persamaan tak linier seperti itu. Nah, jadi kita sudah tahu persamaannya. Anda bisa membuat plot grafiknya baik menggunakan manual, menggunakan Microsoft Excel, atau menggunakan MATLAB atau Octave seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah kalau kita mau menentukan akar atau root dengan menggunakan, misalnya saya menggunakan LibreOffice yang halal seperti itu. Nah, di sini ada perpotongan garis itu dengan sumbu X. Di titik ini yang saya berikan warna merah inilah di mana kita akan menemukan bahwa itu adalah sebagai rootnya. Nah, bagaimana? Sekitar 0,17. Demikian kalau kita menggunakan ini ya, menggunakan misalnya program Octave juga kita sama ya. Disitulah titik di mana kita akan bisa menentukan kira-kira akar dari persamaan itu. Ya, coba sekarang praktekkan untuk kasus di atas dengan menggunakan spreadsheet kamu. Oke, nanti hasilnya diposting di WA Group. Oke, terima kasih.